Langit pernah menjadi saksi, bukan hanya atas doa manusia, tetapi juga atas kesombongan mereka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng. Seperti biasa, sebelum kita mulai kisah misteri malam ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Malam ini, Om Brimo akan mengajak kalian menelusuri sebuah legenda tua yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Sebuah kisah tentang ambisi manusia untuk menembus langit, dan tentang satu bahasa dunia yang konon dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Inilah kisah tentang Menara Babel, dan rahasia besar di balik hilangnya bahasa dunia yang satu. Bab 1. Ketika dunia masih berbicara satu bahasa. Konon, pada masa setelah banjir besar zaman Nabi Nuh, dunia masih sunyi. Bumi mulai dihuni kembali oleh keturunan Nuh. Dan seluruh umat manusia kala itu masih berbicara satu bahasa. Bahasa itu tidak diketahui asalnya. Tidak seperti bahasa Ibrani, Sumeria, atau Mesir kuno yang dikenal sekarang. Namun para peneliti menyebutnya sebagai Proto-Language, bahasa induk yang konon menjadi asal dari semua bahasa di dunia. Kitab Kejadian, pasal 11, menulis, pada waktu itu, seluruh bumi mempunyai satu bahasa dan satu logat yang sama. Manusia mulai membangun peradaban. Mereka menetap di dataran Shinar wilayah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia, antara sungai Tigris dan Eufrat, di mana berdiri kerajaan-kerajaan purba seperti Sumeria dan Babel. Namun seiring waktu, keseragaman itu menumbuhkan ambisi baru. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Sebuah proyek dimulai. Ribuan manusia bekerja bersama, mencetak batu bata dari tanah liat dan aspal, menyusun satu demi satu menuju langit. Menara itu disebut Babel, yang artinya gerbang Tuhan. Namun ironisnya, nama itu kemudian dikenal berarti kekacauan. Para sejarawan percaya menara itu bisa jadi adalah Ziggurat Etemenanki, menara kuil di Babilonia kuno yang dipersembahkan untuk Dewa Marduk. Tingginya mencapai lebih dari 90 meter. Pencapaian luar biasa di masa ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi kisah ini bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kesombongan manusia. Bab 2. Murka dari langit. Ketika menara itu hampir mencapai puncaknya, konon langit mulai murka. Dalam kisah Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan turun untuk melihat kota itu. Dan dia berfirman,